Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Alia di Cilacap rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanfaatkan momentum. Tentunya kita masih ingat betapa sedih dan pedih serta perih ketika tahun lalu ibadah di bulan Ramadan tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Kita bersyukur tahun ini pemerintah memberikan banyak kelonggaran, tentunya dengan memperhatikan aturan-aturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Artinya, sekali waktu kita pernah merasakan betapa hampa dan sunyi kehidupan kita di bulan Ramadan jika tidak dimaksimalkan dan dipenuhi dengan ibadah-ibadah lillahi ta'ala. Oleh karenanya, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik, momentum bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan Al-Quran, bulan istighfar, bulan taubat, bulan salat, bulan puasa, dan bulan kebaikan lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah, masing-masing hendaknya menilai dan introspeksi pada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Mulailah dengan diri sendiri. Nilai dan ukurlah seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengukurnya? Seperti apa menilainya? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan seharusnya 2 kali lipat dibandingkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Semua harus meningkat. Dan itu bisa dirasakan. Apabila seseorang bisa merasakan kebaikannya meningkat, amal ibadahnya berkali lipat, berbahagialah, karena itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuknya. Tetapi sebaliknya, silahkan bersedih dan nantinya akan menyesal ketika di bulan Ramadan bukannya iman itu bertambah baik, tetapi justru iman turun dan melemah. Wal iyadzubillah. Apapun kebaikan itu, salat misalkan, contoh yang pertama, pada hari-hari biasa kita kurang memperhatikan baik waktu, tata cara maupun pelaksanaannya. Mestinya di bulan Ramadan salat kita lebih baik, semakin berkualitas. Di luar bulan Ramadan hanya salat wajib yang dilakukan.
Di bulan Ramadan seharusnya salat-salat sunnah itu diperhatikan. Di luar bulan Ramadan sering terlambat. Bahkan kita tidak lagi peduli dengan waktu pelaksanaan salat berjamaah. Di bulan Ramadan harusnya lebih baik semakin berbenah, tepat waktu, bahkan sebelum waktu telah hadir di masjid dengan niatan ikhlas lillahi subhanahu, melaksanakan kewajiban salat 5 waktu secara berjamaah. Contoh yang kedua adalah membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan, jangankan membaca, menyentuh pun tidak. Kalaupun membaca selembar 2 lembar halaman, setahun belum tentu khatam. Seharusnya di bulan Ramadan, hari baik siang dan malam, ketika ada waktu luang kesempatan, kita membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau memurajaah Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam. Pada bulan Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, bahkan dalam 1 bulan 2 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam. Contoh yang ketiga adalah berdoa. Baca saja ayat-ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah tentang puasa di bulan Ramadan. Ayat-ayat itu dirangkaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat perintah berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini memerintahkan kita semua untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah zat yang maha dekat. Apapun yang didoa, apapun yang diminta, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah penuhi apa yang diinginkan oleh hambanya. Apalagi di malam-malam bulan Ramadan, banyak dari kita tidak terlelap menghabiskan waktu untuk beribadah. Di akhir malam sebelum waktu sahur telah terbangun. Di malam hari disibukkan dengan salat tarawih dan bacaan Al-Quran. Padahal waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat berharga. Waktu-waktu yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Pada waktu seperti itulah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapapun yang berdoa pada waktu tersebut, aku kabulkan doanya. Yang meminta kepadaku, aku penuhi apa yang dia minta. Yang memohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni dia. Siapa yang tidak tertarik? Yang tidak tertarik hanyalah orang yang tidak lagi punya hati. Tetapi mereka yang hatinya masih hidup, masih ada kekuatan iman, tentunya tidak akan melewatkan waktu sepertiga malam yang terakhir begitu saja, berlalu sia-sia tanpa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Banyak yang kita inginkan, banyak yang kita harapkan, banyak yang kita rencanakan. Kepada siapa kita gantungkan dan kita sandarkan? Siapa yang mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah, sekali lagi marilah kita bersama-sama memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk meningkatkan dan melipat gandakan ibadah yang biasa dikerjakan sebelum bulan Ramadan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam riwayat Al-Bukhari beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang paling dermawan.
lebih dermawan lagi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di bulan Ramadan. Bahkan di dalam riwayat yang sama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyamakan dan menggambarkan kebaikan-kebaikan dan kedermawanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karihi al-mursalah, seperti angin yang bertiup cepat, kencang, menyenangkan dan menyejukkan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku sebagai umatnya, pengikutnya, dituntut untuk membuktikan seberapa benar dan seberapa serius kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari introspeksi dan mengukur diri masing-masing. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Di antara kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan pahala dan keutamaan orang yang bersedekah di bulan Ramadan, terutama memberi makan untuk mereka yang berbuka. Demikian juga memberi makan untuk mereka yang sahur. Para ulama menjelaskan kenapa demikian. Karena di bulan Ramadan kaum muslimin disibukkan untuk beribadah, berpuasa, salat dan lain-lainnya. Sehingga waktu yang mereka gunakan untuk mencari nafkah, untuk bekerja, berkurang karena digunakan untuk beribadah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, alangkah merugi dan pada saatnya nanti akan menyesal ketika momentum bulan Ramadan tidak diisi dengan sedekah, dengan infak untuk yang membutuhkan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan fa inna lis-shadaqati ta'thiran 'ajiban fi daf'il bala walau kanat min fajirin aw zalimin bal min kafirin. Bisa dikata inilah satu-satunya ibadah, inilah satu-satunya kebaikan yang efek positifnya, dampak baiknya di dunia tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang kafir sekalipun. Orang kafir sekalipun ketika melakukan kebaikan ini akan merasakan efek positif dan dampak baiknya. Apa itu? Sedekah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan yang artinya sungguh sedekah itu memiliki efek yang sangat menakjubkan fi daf'il bala, menjadi sebab seseorang terhindar dan selamat dari malapetaka dan musibah. Kita sama-sama tahu bahwa dalam kehidupan dunia banyak sekali potensi-potensi bencana, musibah, mara bahaya yang tidak pernah terfikir dan terbayang sebelumnya. Dalam perjalanan, di dalam rumah, bahkan di tempat kita bekerja, di darat maupun di lautan, juga di udara, di sawah, di sungai, di kebun, di gunung, di atas kendaraan, dimanapun kita berada, selalu saja ada potensi musibah yang tidak terduga, yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Nah, sedekah yang dilakukan, sedekah yang diberikan, infak yang disalurkan, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fa inna lis-shadaqati ta'thiran 'ajiban fi daf'il bala. Itu dampak dan efeknya luar biasa, menjadi sebab terhindar dari musibah, malapetaka,
dari bala. Walau kanat min fajirin aw zalimin bal min kafirin. Walaupun orang yang bersedekah itu jahat, orang yang zalim, bahkan kafir sekalipun. Bahkan kafir sekalipun. Fa innallaha yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Karena dengan sedekah yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan darinya berbagai macam bala, berbagai bentuk musibah. Wa hadza amrun ma'lumun 'indan nasi khassatihim wa 'ammatihim. Hal ini sama-sama kita ketahui. Orang lain pun mengerti secara umum maupun secara terbatas. Wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabuh. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan semua penduduk di atas muka bumi ini semuanya sepakat tentang hal ini. Kenapa? Li'annahum jarrabuh. Karena itu memang sudah fakta dan kenyataannya. Orang kafir sekalipun, orang kafir, sering kita membaca, sering kita mendengar, bahkan mungkin ada di antara kita yang menyaksikan secara langsung ketika terjadi musibah, bencana, selamat dia, padahal kafir. Ketika ditelisik, ditelusuri kehidupan sehari-harinya, orang itu ternyata senang membantu, orang itu senang memberi, orang itu senang bersedekah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bersedekah itu memang sesuatu yang menakjubkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim menceritakan tentang bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabin iski hadiqata fulanin. Zaman dulu ada orang yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir yang tandus dan gersang. Dalam perjalanan itu orang tersebut mendengar suara yang berasal dari atas di sela-sela awan. Iski hadiqata fulan. Hei awan, siramilah ladang milik si fulan. Awan itu kemudian bergeser. Kemudian tidak berapa lama turun hujan ke sebuah lokasi. Fa'idha tilka asyiraj qad istaw'aba dzalika al-ma'a kullah. Diikuti oleh si musafir tadi, penasaran dan tertarik. Karena itu kejadian yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan. Di tengah padang pasir yang gersang, tandus, awan bergerak karena ada perintah, ada suara. Diikuti ternyata di tempat turun hujan itu telah terkumpul air yang cukup banyak. Fatatabba'al ma', air itu mengalir, ada salurannya. Diikuti. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishatih. Air itu yang mengalir diikuti oleh si musafir. Ternyata di ujung aliran air terlihat seorang peladang berusaha memindahkan dan mengarahkan air menggunakan cangkulnya. Faqala lahu Abdullah masmuk. Si musafir bertanya, hamba Allah, namamu siapa sih? Qala fulan, namaku fulan. Lil ismi alladhi sami'a fis sahabah. Persis sama dengan nama yang dia dengar tadi sebelumnya. Perintah kepada awan untuk mengairi ladang si fulan, memang dia namanya. Faqala lahu, ya Abdullah lima tas'aluni an ismi. Si peladang atau petani itu giliran bertanya, Abdullah, hamba Allah, kenapa kamu tanyakan namaku? Faqala inni sami'tu sautan fis sahabi alladhi hadha ma'uhu
yaqulu iski hadiqata fulanin lismik fama tasna'u fiha. Saya penasaran. Tadi saya mendengar ada suara di balik awan yang memerintahkan agar mengairi sebuah ladang. Ternyata ladang ini adalah ladang milikmu. Suara itu berbunyi, sirami kebun milik si fulan. Ternyata nama yang disebut tadi sama dengan namamu. Fama tasna'u fiha. Sebenarnya apa yang sudah engkau lakukan selama ini? Itu kan kejadian yang luar biasa. Berladang di tanah yang tandus, kering, jauh dari sumber mata air, tidak ada sungai, tidak ada danau, tidak ada waduk, tidak ada bendungan. Berladang. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin pengairan untuk ladang tersebut. Itu sesuatu yang menakjubkan. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh si peladang itu? Faqala amma idza qultu hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthah. Kalau memang saya harus berterus terang, sebenarnya hasil dari ladang ini sepertiganya aku sedekahkan. Sepertiga yang kedua aku pakai untuk keluargaku, makan dan hidup. Wa aruddu fiha thuluthah. Sepertiga yang lain, yang terakhir, aku kembalikan sebagai modal untuk mengelola ladang ini kembali. Itu keajaiban. Bersedekah menjadi sebab muncul dan adanya keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini terjadi. Ini nyata seperti yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak yang berpikir bahwa sedekah itu hanya untuk orang-orang yang kaya. Berinfak berlaku bagi mereka yang berharta. Yang miskin, papa, tidak punya apa-apa, kesempatan untuk bersedekah itu telah tertutup menurutnya. Apakah benar demikian? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus shadaqati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu seperti apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhdul muqil wabda biman ta'ul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang diberikan, yang dikeluarkan oleh orang yang dia sendiri membutuhkan. Dia sendiri terbatas. Dia sendiri belum tentu lebih, tetapi dia tetap memberi. Maka di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham nyatanya itu bisa lebih baik dibandingkan 100.000 dirham. 1 dirham itu lebih baik daripada 100.000. Jadi bandingannya 1 banding 100.000. Faqala rajulun wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Ada orang bertanya, kok bisa begitu wahai Rasulullah? Kok bisa begitu? 1 banding 100.000. 1 rupiah itu bisa lebih baik daripada 100.000 rupiah. Berarti kalau 1.000 rupiah kalikan saja, kali 1.000. 100.000 kali 1.000. Nah, keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat sebagian sahabat bertanya-tanya, kok bisa begitu wahai Rasulullah? Qala rajulun lahu malun katsirun akhadha min ardhihi mi'ata alfi dirham tasaddaqa biha. Wa rajulun laisa lahu illa dirhaman fa akhadha ahadahuma fatasaddaqa bih. Karena orang yang pertama punya harta yang sangat banyak, berlimpah. Ia sedekahkan 100.000, enggak berkurang sama sekali. Enggak berubah. Karena yang dia punya berkali-kali lipat lebih banyak. Dia punya miliaran, tapi yang dia sedekahkan 100.000. Sedikit. Tidak berkurang.
Wa rajulun laisa lahu illa dirhaman. Tapi yang lain, dia enggak punya apa-apa kecuali 2 dirham. Yang dia punya cuma 2 dirham. Yang satu dia sedekahkan, yang satu dia pakai untuk keperluan keluarga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan beranggapan dan tidak boleh kita berpikiran sedekah dan infak itu hanya untuk orang-orang yang kaya dan berharta. Hanya untuk orang yang punya rumah seperti gedung dan istana. Hanya berlaku untuk mereka yang punya kendaraan roda 2 atau roda 4. Bukan hanya 1, bisa jadi 2 atau lebih dari itu. Bukan. Siapa saja bisa bersedekah. Aisyah radhiyallahu taala anha itu biasa sedekah dengan 1 butir kurma. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah dirimu dari siksa api neraka dengan cara bersedekah, meskipun sedekah yang engkau berikan bisyikki tamrah dengan sepotong biji kurma. Sepotong kurma, 1 butir kurma dibagi 2, separuh disedekahkan, separuh dimakan. Itu gambarannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syams." Setiap persendian manusia itu ada kewajiban untuk disedekahi. Tiap hari ketika matahari terbit. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau bisa menjadi mediator, bisa menjadi penengah 2 orang yang berselisih, anak kecil bertengkar, didamaikan, itu sedekah. Wa tu'inu rajula 'ala dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau bantu seseorang naik di atas kendaraannya atau bantu dia mengangkat barangnya di atas kendaraannya, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah kaki yang engkau arahkan ke masjid untuk salat, itu pun sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Engkau singkirkan gangguan dari tengah jalan, itu pun sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan untuk kita pintu-pintu sedekah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sekali lagi momentum bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak berbuat baik. Apalagi kebaikan itu sifatnya muta'addiyah, sifatnya bermanfaat untuk banyak pihak. Manfaatnya bukan hanya untuk kita sendiri yang melakukannya, tetapi manfaatnya untuk banyak pihak. Manfaatnya mengalir bukan hanya hari ini, tetapi terus bertahun-tahun, bahkan lintas generasi, bahkan puluhan ratusan tahun yang akan datang. Maka sangat disayangkan dan sungguh eman-eman kalau kesempatan itu lewat begitu saja. Contohnya pembangunan masjid, pembebasan tanah untuk diwakafkan sebagai lokasi dakwah, untuk mendidik anak-anak kita, membangun kelas, ruangan belajar, fasilitas-fasilitas yang nantinya akan digunakan untuk anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Tidak mesti banyak, tidak harus besar, seperti yang telah dijelaskan tadi. Sedikit sekali. Ya. Ada satu cerita ingin saya sampaikan sebagai penutup, bahwa saudara-saudara kita, karena semangat mereka, alhamdulillah, dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka berpikir tidak ada lagi yang bisa untuk diberikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan memborong proyek bersama. Di suatu daerah itu sudah sering dilakukan. Bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi sudah dijalankan bertahun-tahun lamanya.
Mereka namakan program itu dengan program Imbuh Ikhwan Melu Buruh. Imbuh itu artinya Ikhwan Melu Buruh. Yang terakhir hari Ahad pekan kemarin, 2 hari sebelum Ramadan, mereka sama-sama ngecor dak sebuah rumah. Kurang lebih 30 orang. Diumumkan di grup. Sejak sepekan sebelumnya, ini ada proyek ngecor dak rumah. Nilai proyeknya nanti masuk kas pembangunan Pondok Putri. Siapa yang akan berangkat silakan mendaftar. 1, 2, 3. Kurang lebih 30 orang. Saudara-saudara kita semua. Ikhwanuna ahlu sunnah. Bensin ditanggung sendiri, makan ditanggung sendiri. Pagi sampai zuhur selesai, alhamdulillah. Nilai dari proyek ngecor itu diserah terimakan untuk pondok guna pembangunan fasilitas dan juga untuk membeli material. Sekali lagi, itu bukan yang pertama, tapi sudah dilakukan berkali-kali. Saya sendiri sudah pernah ikut program itu sebanyak 2 kali. Saya masih ingat. Bahkan yang pertama, pemilik rumahnya setelah tahu, oh ini program pondok, iya, tambah lagi 1 juta. Ini dari saya, karena untuk pondok, ya untuk pondok. Yang semula makanan hanya disiapkan sarapan, tambah makan siang. Yang semula hanya cukup 40 orang, tambah lagi untuk lebih dari itu. Alhamdulillah, berjalan terus. Ini contoh nyata. Ini contoh nyata bahwa berta'awun, mendukung, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dengan pikiran, tenaga, doa. Kemudian yang terakhir lagi, kata Rasulullah SAW, isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, engkau pun akan mendapatkan pahala. Artinya, kalau kita tidak bisa memberi dan membantu apa-apa, selain doa, kita bisa membagi informasi itu kepada siapa saja yang memungkinkan. Kepada siapa saja yang memungkinkan. Di suatu daerah, seminggu sekali, panitia pembangunan membuat poster kondisi terkini, donasi dan keuangan untuk pembangunan Pondok Putri. Seminggu sekali dibuat poster, berubah terus ganti, di-share di grup yang ada di daerah tersebut oleh panitia. Silahkan kalau ingin di-share, ingin dijadikan status, itu dalam hitungan 10 menit kita cek di status, semuanya pasang status seperti itu. Dan itu subhanallah, yang melihat statusnya tetangganya, keluarganya, teman sekolahnya, teman kerjanya. Seandainya ada 100 orang membuat status, tiap status dilihat oleh 10 orang, sudah 1000 yang melihat. Dan itu usaha, itu ikhtiar yang bisa dilakukan. Dan ternyata walhamdulillah, hasilnya tidak mengecewakan, bahkan menggembirakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dan menghindarkan serta menyelamatkan kita dari api neraka dengan sebab ibadah-ibadah yang dikerjakan, terutama infak dan sedekah di bulan yang penuh berkah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.